Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, AA, teteh yang dalam keadaan berbahagia, insya Allah. Semoga AA dan teteh di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan terus rezekinya. Apalagi mau akhir tahun, jadi harus banyak uang biar bisa bakar-bakar. Jadi kita di sini dari UIN, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 5, kelas A. Saya sendiri, saya Sarijad Askarullah, rekan saya Angelika Maulida Cantika. Nah, jadi di sini kita pengen penyuluhan. Apa penyuluhan tuh? Penyuluhan tuh kayak ngasih materi terkait hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, khususnya buat sore hari ini kita pengen nyampein materi tentang edukasi gizi dan Pencegahan stunting, di mata kuliah penyuluhan keluarga berencana. dan pendidikan. Nah, di sini kita punya temanya cantik. Siapa ini cantik? Cegah anak stunting dengan gizi terbaik. Yang bakal disampaikan sama kita berdua. Yang pertama, Nah, jadi gizi sehat, hidup kuat, yuk. Nah, Gen Z itu mulai peduli. Ini di sini semua Gen Z semua kan? Ini Gen Alpha. Enggak, di sini Gen Z semua ya. Jadi juga Gen Z. Ada. Jadi gizi itu penting banget ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita gizinya kurang, atau biasanya kan kita makanannya tuh gelap, terus bakso, minuman biasanya kopi cup, teh gelas, siapa dah? Power M, dicampur dah, dioplos, atau apalah ya minuman, makanan yang lain. Nah, jadi kenapa gizi itu penting? Yang pertama tuh, jadi kan teman-teman di sini, teteh di sini masih sekolah ya, teteh masih sekolah, ya, masih. Jadi yang pertama, gizi itu penting buat bikin kita fokus dalam belajar. Udah pada fokus belum pada belajar? Belum. kenapa tuh? Nah, terus yang kedua juga staminanya jadi strong, kuat gitu. Pada stamina pada kuat gak? Pada sering muncak mudahnya laki-laki. Kalau teteh apa? Lari gitu ya. Terus yang ketiga, kulit jadi glowing atau natural. Nah, ini pada glowing gitu. Terus lanjut. Nah, terus ada nutrisi dasar yang wajib kita ketahui dalam gizi tersebut. Yang pertama itu ada makro itu jadi yang luasnya. Yang pertama karbohidrat itu apa aja biasanya? Nasi, singkong atau enggak sampe, kentang gitu-gitulah. Terus ada protein kayak ayam, tahu, tempe dan sebagainya. Juga lemak sehat kayak ikan, yang omega bukan seblak tapi ya yang minyak-minyaknya. Terus yang mikro itu yang ruang lingkupnya kecil. Yang pertama tuh vitamin gitu. Vitamin A, vitamin C, terus vitamin penambah darah. Kan biasanya remaja sekarang mah pada kurang darah. Ya, biasa dari duduk lama langsung berdiri tuh poek, sian mabok ya. Terus yang kedua mineral, biasanya kurang minumnya. Kurang minum air putih, tapi seringnya teh gelas, itu kan kopi cup kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Ada cara untuk ngatur gizi seimbang. Misalkan kita makan setengah piringnya tuh sayur dan buah-buahan yang warna-warni, misalkan biar nggak bosan. Misalkan ada kangkung atau enggak brokoli, wortel gitu ya. Kalau enggak buah-buahannya buah naga atau enggak buah ini. Terus yang seperempat piringnya misalkan karbohidrat, pengen nasi atau singkong atau kentang dan lain sebagainya.
Terus seperempat piringnya tuh protein, bisa ayam, ikan atau tahu. Nah, terus tips keren biar konsisten. Yang pertama misalkan buat teteh-teteh ya, yang suka masak gitu. Ya, misalkan masaknya tuh sekaligus 2 atau sampai 3 hari, tapi jarang ya biasanya. Paling seharian biar nggak males. Jadi misalkan nggak pagi masak, siang masak lagi, sore masak lagi. Biasanya kan suka males. Nah, jadi pakai tipsnya yang kayak gini. Terus yang kedua tuh jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari, terus tambahin irisan lemon biar fresh gitu. Atau enggak ya yang penting meminum sehari itu 8 gelas atau setara dengan 2 liter. Terus misalkan nanti yang ketiga ada cek label makanan. Nanti ada di akhir ada link nanti biar kita tahu apa yang kita makan tuh kadar gulanya segimana, karbohidratnya segimana. Jadi di akhir ada. Terus yang keempat juga ada olahraga ya. Nah, kalau olahraga sebenarnya kalau laki-laki main bola atau apa, lari, futsal atau yang lainnya. Terus, nah ada quotes dari gizi ya. Jadi gizi itu fondasi hidup. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat hari ini, kita lagi nyiapin masa depan yang kuat dan juga penuh potensi. Nah, terus selanjutnya yang akan dibahas oleh Teteh Angel. Nah, pencegahan stunting. Sebelumnya udah pada tahu nggak sih stunting itu apa? Sebelum kan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek. Maksudnya lebih pendek tuh di sini kan bisa ada dibaca, stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga berpengaruh pada kesehatan jangka panjang. Tinggi badan di sini kayak tiklot, tahu nggak sih yang tiklot? Tiklot kayak loli cafe, kalau yang viral-viral mana itu tuh sebenarnya tuh stunting gitu. Jadi mereka tuh tumbuh beda dari orang lain kayak tingginya gitu. Orang mah segimana, mereka mah masih pendek. Terus apa sih dampak dan penyebab stunting? Di sini dampaknya tuh ada 5. Keterlambatan perkembangan otak, ada kesehatan yang terganggu, produktivitas rendah, terus si kecil mudah terkena penyakit, sama pertumbuhan gigi lambat. Jadi kayak misalkan di sini produktivitasnya tuh rendah, malas, kayak pengennya tuh tidur dari kecil tuh udah kelihatan gitu, nggak ada aktivitas apa-apanya. Kayak kalau misalkan di seumuran mereka mah tantrum gitu. Nah kalau stunting itu enggak gitu, mereka mah pengennya tuh malas-malesan. Terus apa sih penyebabnya? Nih, kurangnya gizi ibu sebelum dan saat mengandung. Mungkin buat sekarang pada remaja, nantinya bakal jadi bapak-bapak dan ini bakal jadi ibu gitu. Nah jadi kita tuh harus yang tadi dijelasin lebih paham lagi tentang gizi. Terus anak menderita penyakit tidak bisa menyerap nutrisi. Terus ada asupan gizi pada ASI dan MPASI tidak terpenuhi. Jadi kayak ASInya nggak 2 tahun full, terus MPASInya tuh nggak sehat gitu. Terus yang terakhir ada kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Jadi nggak aware gitu. Kalau misalkan ada posyandu tuh mungkin karena ibu-ibu males. Nah padahal itu tuh penting gitu buat mencegah stunting. Nah, di sini ada pencegahan stunting. Pencegahan stunting dimulai dari tindakan sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Yang pertama itu pentingnya ASI eksklusif yang tadi. Jadi kalau nanti kita punya anak tuh buat ibu-ibu terlebihnya harus eksklusif gitu. Terus memberikan makanan bergizi seimbang. Nanti yang tadi udah dijelasin, berarti kita harus lebih aware lagi sama gizi. Lingkungan bersih dan sehat, sebisa mungkin pilih lingkungan tuh yang jauh dari sampah, lingkungannya bersih, baik itu lingkungan kayak lingkungan sampahnya ataupun lingkungan pertumbuhannya. Jadi kita tuh lebih aware lagi karena lingkungan tuh nomor 1 buat perkembangan anak. Ketika kita salah memilih lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap anak tersebut. Terus ada konsultasi ke tenaga medis. Nah ini kayak ke posyandu kayak gitu-gitunya lebih difokuskan lagi. Lanjutnya, nah sekarang Gen Z bisa berperan kayak kita ini. Gimana sih cara mencegah stuntingnya?
dengan menyebarkan informasi tentang stunting kayak di Instagram atau enggak di Twitter, di TikTok, dan di media sosial lainnya. Mengajak teman-teman dan keluarga untuk makan sehat. Jadi kita lebih ngingetin lagi mau ke pacar, ngingetin makanan sehat, ke calon istri, ngingetin makanan sehat. Kayak emang benar-benar harus aware gitu. Bukan cuma sekedar kamu udah makan belum gitu. Jangan kayak gitu, tapi ingetin Udah makan sehat. kamu udah makan sehat belum? Kayak dikasih tahu dari penyuluhan ini gitu. Bergabung dalam kampanye stunting. Nah, kampanye stunting di sini tuh kayak gini gitu, kayak penyuluhan stunting, kayak bergabung gitu kita tuh. Terus mendukung program-program gizi. Nah, yang tadi udah dijelasin programnya apa aja. Nah, mungkin ini ada quotes-nya. Satu langkah kecil dari kita, satu lompatan besar untuk tumbuh kembang anak kita di masa depan. Nah, sekarang boleh menjawab ya bareng-bareng. Yang tadi udah jelasin. Tadi udah dijelasin, ini masalah aja yang dipahami ya. Ini ada mitos atau fakta, makanan bergizi hanya penting untuk balita. Menurut mitos atau fakta? Terus kita lihat jawabannya. Jeng jeng. 1, 2, 3. Betul. Kenapa Jawabannya mitos? mitos. Karena semua usia membutuhkan gizi yang baik, tidak hanya balita. Apa balita teh? Bayi 5 tahun, Iya. Orok mah batita. bayi 3 tahun. Nah, terus yang kedua ini mitos atau fakta, stunting itu hanya terjadi karena kekurangan makanan. Terus Oke, 1, 2, 3. Woi, bener Betul, lagi. mitos. Stunting jadi dapat dipengaruhi oleh faktor yang lain, seperti sanitasi, kesehatan ibunya juga, dan pola makan yang tidak seimbang. Terakhir, Mitos atau fakta, susu ibu adalah makanan terbaik untuk mencegah stunting pada bayi. fakta. fakta. 1, 2, 3. Betul. 100 semua. ASI mengandung semua yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dengan baik. Nah, coba lihat ini. Ini tuh gini. Belum ada satu sesi lagi. Nah. Nih, Ini ada. Coba jelasin. oh iya, jadi ini teh namanya website. Jadi biar kita tahu yang tadi ya, misalkan kita makan satu tahu teh ada apa namanya kandungannya berapa kalori atau berapa ini. Jadi ada ininya apa namanya websitenya namanya Fat Secret atau bahasa Inggrisnya Fat ya. Nah, nanti kalau misalkan ke pacar-pacarnya atau ke calon-calon istrinya nanti bisa dikasih tahu kalau misalkan mereka mau makan atau kalian lagi makan bareng, Baik. dilihat dulu ini kentang seberapa karbohidratnya. Gitu. Coba tadi bebek makan sama apa? Sama Sama sayur sayur. pakcoy berarti Oh, saja. ada fakta. Coba. Sayur. Coba. Tuh ada faktoy. Jadi per 100 gram. Jadi misalkan kalorinya tuh ada 9. Udah kelihatan ya? Tuh ini faktoy. Ada 9 kalori. Lemaknya 0,8 gram. Karbohidratnya
2,3 gram kayak gitu. Proteinnya 0,64 gram. Nah, jadi kalau buat misalkan ada yang lagi diet, cewek-ceweknya, nah jadi bisa dikasih link ini tuh gitu, biar tahu karbohidratnya. Pokoknya ini apa namanya, simpan fat secret fat. Terus udah. Dan sekarang ada study kasus. Mana yang saya jawab? Ada yang bawa HP, aku kirimnya lewat HP. Dan Ini yang bisa jawab dapat hadiah ya. ya mang. Uang cash. Baik. Abet. Yang mana? Yang mana satu? Jadi semuanya ke abang sama tante. Oh, di abas. No. Abas itu. Apa namanya? Dah, Nah, dibacain. saya sambil dibacain ya, itu udah ada dikirim di Aden. Lagi. Udah ada. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Jadi yang pertama itu kurangnya akses gizi seimbang di daerah perkotaan. Terus ceritanya gini, di sebuah kota besar, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Dinda mengalami masalah berat badan berlebihan atau obesitas. Dinda sering mengonsumsi makanan cepat saji, cemilan manis, dan minuman ringan. Karena kesibukan sekolah dan gaya hidup yang serba cepat, meskipun akses ke makanan sehat cukup mudah, tapi Dinda lebih memilih makanan yang praktis atau junk food. Orang tuanya bekerja penuh waktu dan kurang memperhatikan asupan gizi sehari-hari Dinda. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh Dinda untuk memperbaiki pola makannya? Terus nah itu satu dulu. Nah, gimana apa yang bisa dilakukan Dinda untuk memperbaiki pola makannya? Yang bisa jawab 1 unit mobil. Oh iya. Iya, bisa. Satu soal. Satu aja sama. Ya, satu soal. Pertanyaannya apa yang Seberapa bisa sih? Tapi dilakukan? lumayan lah buat beli jajan-jajan mah. Oh, berapa sama saya? Apa yang bisa dilakukan? Jadi apa namanya teh, singkatnya mah, jadi si Dinda teh suka makan makanan yang cepat saji, tidak sehat. Kayak pesan Shopee Food misalkan, apa namanya teh, makan makanannya teh seblak atau enggak yang lainnya, jadi bikin dia teh obesitas berlebihan. Nah, apa yang bisa dilakukan sama Dinda tuh biar memperbaiki pola makannya, biar nggak makan itu gitu. Makan makanan yang sehat. Gimana caranya? Makan makanan yang sehat tuh makan apa? Sayuran, buah-buahan, Terus Air mineral. yang mengandung protein, karbohidrat. terus Iya. minum makanan. Udah, apa lagi? Bensin dilakukan. Nah, udah dimakan, minumnya harus berapa sehari? 3 liter. 8 gelas, 2 liter. 2 liter. 8 gelas. Oke, udah. Udah. Oke, berarti nanti ada hadiah buat Berarti di akhir ada hadiah buat Aden. Aden. Satu lagi nih, terakhir pertanyaannya. Tiga. Pikirin lagi. Yang kedua. Yang satu lagi.
Nih, satu lagi. Kirim lagi. Oh, tadi. Nah, studi kasus keterbatasan sumber daya untuk mencegah stunting di keluarga miskin. Dalam sebuah keluarga miskin di daerah perkotaan, seorang ibu tunggal, Maya, ibu tunggal tuh Pas banget. maaf ini mah tidak bermaksud kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya yang masih balita. Mereka mengendalikan makanan instan karena harganya yang terjangkau. Anak-anaknya sering sakit dan tumbuh dengan lambat. Meskipun sudah ada program bantuan pangan, Maya merasa bahwa tidak cukup pengetahuan yang diberikan untuk memahami pentingnya gizi yang tepat. Apa langkah yang bisa diambil Maya untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anaknya meskipun dengan keterbatasan sumber daya? Jadi Maya itu kayak seorang janda, tapi dia tuh punya banyak anak. Nah, karena kekurangan gitu, jadinya tuh makannya tuh kayak yang instan-instan, mie instan atau apapun gitu yang instan-instan. Nah, kira-kira apa sih langkah yang bisa diambil Maya untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anaknya meskipun dengan keterbatasan sumber daya? Kan ini di sini malah udah dikasih tahu sedikit jawaban kayak pemerintah tuh udah ada program bantuan pangan gitu. Nah, gimana sih caranya? Baik. Apa langkah yang bisa diambil? Iya. Mengurangi konsumsi mie instan. Ayo. Ayo siapa? Gak apa-apa, salah juga. Pak jawaban, ada jawaban. Jawab ya. Tidak penting juga. Saya jawaban ada. Ini nama. Tahu. Saya jawab. Seharusnya membeli makanan sehat. Ya. Kecil. Tahu. Tempe tahu lagi lagi. Oke, jawaban ini ya. Bentar, ngomong kayak nggak misi kuliah. Ada apa-apa gimana? Seharusnya memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan sehat seperti tahu, tempe, daging, sayuran, Itu, ikan emas. dan tidak membeli untuk yang instan. Kita memanfaatkan bantuan. Bantuan pangan. Gimana cara dapat bantuan? Ayo gimana? Ini harus cari informasi dulu, bantuan dari mana. Biasanya dari desa tuh dikasih Tidak tahu di mana. Baru kasih. Dah. Dek. Bisa. Terus Udah, alhamdulillah sudah selesai pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih kepada Teteh dan AAH yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk yang tadi sudah menjawab, di belakang layar akan mendapatkan hadiah. Sebelumnya boleh minta foto dulu ya. Oh iya, kita tutup dengan salam.